warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hima Rawalasi Perdana, peserta Diklat Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Angkatan 4 tahun 2022 BBPPKS Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil PBL pada Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo. Pada tanggal 27 Februari tahun 1975-1976, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Departemen Sosial Republik Indonesia membangun sebuah panti dengan nama Panti Rehabilitasi Sosial atau disebut PRS dengan subjek penanganan, gelandangan, pengemis, dan orang terlantar. Kemudian berubah nama Sasana Rehabilitasi Sosial, Gelandangan, dan Orang Terlantar. Pada tanggal 23 April 1994, namanya berubah menjadi Panti Sosial Bina Karya atau disebut PSBK Mardi Mulyo Sidoarjo. Berdasarkan Perda nomor 12 tahun 2020 dan Perda nomor 14 tahun 2002. Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 119 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, PRBK Mardi Mulyo Sidoarjo berubah nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. UPT Resas Gepeng Sidoarjo berubah nama menjadi Balai Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jalanan Sidoarjo. Dan pada tanggal 9 November 2016 terkait Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 108 tahun 2016 tentang nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, sehingga Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo dengan objek penanganan 5 PMKS, yaitu yang pertama, gelandangan, yang kedua, pengemis, yang ketiga, gelandangan psikotik, yang keempat, anak jalanan, dan yang kelima, wanita tunasusila. Adapun visi misi Balai PMKS Sidoarjo yaitu visinya adalah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dari sudut-sudut jalanan di perkotaan. Dan misi yang pertama adalah meningkatkan kualitas SDM, profesionalitas, dan pelayanan terhadap PMKS jalanan. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi mekanisme kerja penanganan PMKS dengan pemerintah kabupaten kota. Yang ketiga, mengembangkan jaringan kerjasama dengan kelompok profesional dan perguruan tinggi untuk mengembangkan metode dan teknik pelayanan. Tugas pokok Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sebagai penampungan pertama ataupun sementara, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi klien gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik, wanita tunasosial, dan anak jalanan, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Berikutnya mempunyai fungsi antara lain yang pertama, penyusunan perencanaan program dan kegiatan Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo. Yang kedua, pelaksanaan seleksi calon klien. Yang ketiga, pelaksanaan pelayanan sosial. Yang keempat, pelaksanaan rehabilitasi sosial. Yang kelima, pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar klien. Dan yang terakhir, pelaksanaan konsultasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan pemutusan kontrak pelayanan. Yang ke-8, penyiapan bahan dukungan teknis pelayanan, kerjasama pelayanan, pelindungan, dan rehabilitasi sosial. Yang ke-9, pelaksanaan teknis pemulangan klien yang telah memiliki keterampilan dasar dan keberfungsian sosial. Yang ke-9, pelaksanaan ketatausahaan. Yang ke-10, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Dan yang terakhir, pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Persyaratan klien untuk bisa masuk ke Balai PMKS Sidoarjo antara lain yaitu yang pertama, sehat jasmani, tidak berpenyakit menular, tidak sedang dalam keadaan sakit yang memerlukan perawatan medis atau rawat inap ataupun cacat berat. Yang kedua, tidak sedang berurusan dengan aparat penegak hukum. Yang ketiga, mampu beraktivitas untuk diri sendiri. Yang keempat, bersedia diasramakan. Yang kelima, mentaati tata tertib dan peraturan di Balai PRS PMKS Sidoarjo. Yang keenam, membawa surat pengantar atau rujukan dari instansi pengirim atau kepolisian. Di sini akan saya sebutkan karakteristik PMKS, yaitu yang pertama, berpenampilan kotor sebagai penderita penyakit. Yang kedua, tidak mempunyai penghasilan tetap atau telantar. Yang ketiga, ditolak oleh keluarga atau tulang punggung keluarga. Yang keempat,
tidak teratur atau liar. Yang kelima, serba terbatas, yaitu baik dari kecerdasan, kebersihan, pendidikan, sopan santun, dan lain-lain. Yang keenam, memiliki cara pandang yang berbeda. Ketujuh, berperilaku tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat. Yang delapan, tidak sadar dengan masalah. Demikianlah pemaparan hasil praktek belajar lapangan Diklat Pelatihan Dasar Pekerja Sosial pada Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh pihak yang telah memfasilitasi pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.